Shalom Jemaat HCC Palu, saya bersuka cita dan bersyukur karena hari ini bisa berjumpa dengan Anda semua walaupun masih lewat online, tapi saya percaya akan ada waktunya nanti kita akan bisa berjumpa secara langsung. Thank you untuk Pastor Roni dan juga Kak Ria yang sudah memberikan saya kesempatan untuk bisa sharing pada kesempatan kali ini. Saya akan berbicara tentang iman. Karena iman itu adalah bagian yang sangat penting di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen. Dan Bapak Ibu Saudara perlu tahu bahwa manusia itu digerakkan oleh apa yang dia percayai. Jadi kita ini berperilaku, kita ini melakukan sesuatu oleh karena kita mempercayainya lebih dulu. Ya, karena kita percaya bahwa ini pekerjaan yang baik, makanya kita kerja di situ. Karena kita tahu bahwa kalau saya sakit, saya pergi ke dokter ini sembuh, saya percaya dengan kemampuan dokter itu, makanya saya pergi ke dokter itu dan saya melakukan tindakan. Nah, semua yang kita lakukan itu didasari oleh karena apa yang kita percaya. Makanya kenapa ada orang-orang yang nggak mau nabung. Karena dia nggak percaya bahwa menabung itu bermanfaat. Dia tahu bahwa menabung itu bisa bermanfaat, tapi belum tentu dia percaya bahwa menabung itu sungguh-sungguh ada manfaatnya. Nah, banyak orang hanya tahu banyak hal, tahu macam-macam, tapi belum tentu mempercayainya. Nah, ini dia. Makanya perilakunya dia tidak sesuai dengan apa yang dia tahu karena dia belum tentu mempercayainya. Kita hanya melakukan apa yang kita percayai bahwa itu sungguh-sungguh benar, bahwa itu sungguh-sungguh penting, bahwa itu sungguh-sungguh akan mendatangkan manfaat bagi hidup kita. Mungkin ada yang bilang gini, enggak Pak, ada kok orang yang enggak percaya tapi tetap lakuin ya. Nah itu namanya terpaksa. Di dunia ini cuma ada dua sikap kita. Sikap yang kita lakukan karena kita memilih untuk melakukannya, atau kita melakukannya karena terpaksa. Kalau orang karena terpaksa, dia mungkin tidak percaya dan dia tidak punya iman terhadap apa yang dia lakukan, tapi dia terpaksa melakukannya. Itu sebabnya orang-orang yang terpaksa, ya, terpaksa menikah. Adakah di antara Anda yang, saya itu sebenarnya nggak pengen nikah, tapi karena desakan sosial, ya, keluarga, lingkungan, orang-orang di sekitar saya, membuat saya terpaksa menikah. Makanya orang-orang yang terpaksa, dia sebenarnya nggak percaya, tapi dia terpaksa melakukannya. Biasanya dia akan melakukannya dengan tidak sungguh-sungguh. Kedua, biasanya kalau terjadi sesuatu, dia mudah menyerah dan dia menyalahkan orang lain karena dia merasa dipaksa, karena dia merasa terpaksa. Nah, dikatakan di Galatia 3 ayat 11, orang benar akan hidup oleh iman. Artinya apa? Kalau kita mau hidup kita menjadi orang yang benar, kita harus mendasarkan diri kita kepada iman, sesuatu yang kita percayai, sesuatu yang kita yakini, dan iman itu adalah iman yang benar. Kenapa saya mengatakan kalimat iman yang benar? Karena rupanya iman yang salah juga ada. Jadi punya iman saja tidak cukup Bapak Ibu Saudara. Anda harus punya iman yang benar. Karena kalau kita punya iman tetapi kepada iman yang salah, nah itu seringkali menghancurkan kehidupan kita, mendatangkan hal-hal yang tidak baik dalam hidup kita. Contohnya apa? Contohnya orang-orang yang menikah. Mereka setelah menikah 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, atau mungkin 10 tahun. Mereka tadinya punya iman bahwa pernikahan mereka akan strong, bahagia, sampai akhir masa gitu ya. Tetapi dalam perjalanannya iman mereka bergeser dari yang benar kepada yang salah. Mereka tidak percaya lagi bahwa pernikahan mereka bisa jalan terus. Mereka tidak percaya lagi dengan pasangan mereka. Mereka punya iman bahwa pasangan mereka itu payah, pasangan mereka itu tidak cinta kepada dia. Bahkan mungkin mereka punya iman, memang mungkin nasib saya ditakdirkan pernikahan hanya 10 tahun. Nah, kadangkala di dalam beriman atau di dalam mempercayai, kita itu bisa beriman kepada arah yang salah. Nah itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, sebagai orang benar, kita juga perlu memiliki iman yang benar. Nah kita akan melihat
Di dalam Roma 10 ayat 17, bagaimana kita bisa tahu apa yang salah, apa yang benar. Kenapa ada orang-orang yang bisa imannya tadinya benar, sekarang kok bisa jadi salah? Ada juga orang yang imannya tadi salah, bisa sekarang menjadi benar. Apa yang membedakan seseorang itu bisa beriman kepada sesuatu yang benar atau sesuatu yang salah? Nah, Roma 10 ayat 17, saya akan bacakan bagi Bapak Ibu Saudara, bunyinya seperti ini. Jadi, iman timbul dari pendengaran, tapi bukan cuma pendengaran, pendengaran oleh firman Kristus. Nah, ini bagian yang penting sekali. Kenapa? Karena apa yang kita dengar berulang-ulang itu menimbulkan iman. Dikatakan iman timbul dari pendengaran. Karena kita mendengar berulang-ulang, lama-lama kita bisa jadi percaya. Makanya ada sebuah istilah ini, kebohongan yang diucapkan berulang-ulang lama-lama akan dianggap menjadi seperti kebenaran. Lama-lama akan dianggap sebagai sebuah kebenaran. Padahal itu tadinya kebohongan. Tapi karena diperdengarkan terus-menerus, lama-lama kita jadi percaya, muncul iman. Nah, permasalahannya hari ini, apa yang sering Anda dengar, Bapak Ibu Saudara? Ini penting. Karena di dalam kehidupan yang modern seperti sekarang, banyak sekali suara yang muncul di sekitar kita. Sosial media itu penuh dengan suara-suara opini, pendapat, ajaran-ajaran. Bapak Ibu, 15 tahun yang lalu, saya menjadi seorang pembicara, ada di dalam dunia self-development, dunia training, dunia pengembangan sumber daya manusia. Memang banyak trainer, banyak pembicara. Tapi yang menarik hari ini Bapak Ibu Saudara, bukan lagi banyak, tapi sudah terlalu banyak orang yang berbicara, Bapak Ibu Saudara. Ya, bahkan saya menemukan orang yang tidak ada latar belakang pendidikan kesehatan mental. Sama sekali nggak pernah kuliah psikologi juga enggak, ambil sertifikasi tentang itu juga enggak. Mereka cuma modal apa? Googling aja, lalu kemudian bikin konten di Instagram, tapi karena pinter menggambar atau pinter mendesain atau pinter bermain kata-kata, ya akhirnya jadi viral, lalu dia dianggap sebagai figur kesehatan mental. Padahal modal dia apa? Modal dia hanya googling saja. Googling tentang narcissistic disorder, baca aja berapa artikel, dirangkum, lalu bikin postingan di Instagram. Wah, yang baca seneng, mengikuti, dia posting setiap hari, lalu dikira orang ini adalah ahli di dalam dunia kesehatan mental. Padahal dia cuma mengutip, merangkum dari artikel yang ada di Google. Dan orang-orang yang semacam ini banyak di berbagai bidang, keuangan, kesehatan mental, bisnis. Bahkan saya pernah menemukan satu akun yang mengajari tentang cara mengembangkan bisnis. Tapi yang ngomong masih anak-anak muda, umur masih 20 tahun, yang tidak punya bisnis. Bagaimana ceritanya dia bisa membuat konten-konten tentang pengembangan bisnis padahal dia tidak punya bisnis? Gampang, tinggal lihat YouTube. Buka YouTube, ada sekian banyak video, contek saja tips-tips mereka, lalu rekaman pakai handphone, bikin konten, masukin di Instagram. Dan orang seperti ini jumlahnya banyak, dan suara itu sudah seperti tsunami Bapak Ibu Saudara. Jangankan itu, bicara tentang COVID-19 saja, kita bingung mana yang benar, mana yang salah. Ketika kita mendengar yang salah, iman yang salah timbul. Karena iman yang salah timbul, tindakan kita, sikap kita, perasaan kita jadi tidak tepat. Itu sebabnya hidup kita bisa hancur hanya karena mendengar suara yang salah. Saudara masih ingat Adam dan Hawa. Hawa jatuh di dalam dosa. Kenapa? Karena dia mendengar suara yang salah. Dan saya ketika mempelajari di dalam Alkitab menarik Bapak Ibu Saudara. Rupanya perintah untuk tidak memakan buah pengetahuan baik dan jahat.
itu tidak pernah diberikan Tuhan kepada Hawa. Perintah itu diberikan Tuhan kepada Adam pada waktu Hawa belum diciptakan. Lalu Hawa taunya dari mana kalau buah itu nggak boleh? Tentu dari Adam. Karena Adam yang diberitahu oleh Tuhan. Adam menjadi perwakilan dari Tuhan untuk mewartakan firman Tuhan. Dan sudah diwartakan, buktinya apa? Buktinya Hawa tahu kalau nggak boleh makan buah itu. Tapi Hawa pada saat itu memilih mendengar suara ular daripada mendengar suara Adam yang adalah perwakilan dari suara Tuhan. Nah, dalam kehidupan kita seringkali seperti ini Bapak Ibu ya. Kita seringkali sudah tahu firman Tuhan seperti apa. Di dalam khotbah-khotbah hari Minggu ada hamba-hamba Tuhan, ada orang-orang yang dipercaya untuk mewakili, mewartakan firman Tuhan. Tetapi seringkali kita lebih suka mendengar suara yang ada di dunia. Saya lagi punya masalah dalam pernikahan saya. Saya datang kepada kakak rohani saya disuruh berdoa dulu. Saya nggak mau, ngapain berdoa dulu? Karena teman-teman saya, teman-teman saya punya masalah yang mirip-mirip sama kayak saya. Mereka semua bilang ceraikan saja. Ya udahlah, ngapain lama-lama saya pakai acara doa-doa lagi. Anda mendengar suara yang salah, timbul iman yang salah. Iman yang salah, perilakumu akan salah. Maka Bapak Ibu Saudara di sini dikatakan, iman timbul dari pendengaran. Roma 10 ayat 17. Tapi bukan cuma itu, tidak berhenti di situ. Dan pendengaran oleh firman Kristus, makanya pilihlah apa yang engkau dengar, karena dari situlah imanmu dimunculkan atau dibangkitkan. Dengar kebenaran. Sebelum engkau ikut seminar, mendengar YouTube, membaca postingan-postingan, pastikan engkau memfilternya dengan firman lebih dulu. Karena hari-hari ini banyak sekali konten beredar di luar sana dan kedengarannya bagus. Kedengarannya menyentuh hati karena mereka pandai menggunakan kata-kata. Kedengarannya mind blowing kalau anak muda zaman sekarang gitu ya, meledakkan pikiran gitu ya. Kenapa? Karena mereka jago mengemasnya dengan sangat pandai gitu ya. Tapi belum tentu sesuai dengan firman Tuhan. Hati-hati Bapak Ibu Saudara ya. Jadi ini bukan soal iman timbul dari pendengaran saja, tapi pendengaran terhadap sesuatu yang benar, yaitu firman Kristus. Nah, mari kita lihat di dalam Roma 4 ayat 18. Di sini adalah kasus dari Abraham yang disebut sebagai bapak orang beriman. Nah, Roma 4 ayat 18. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya. Ini saya bahas singkat di bagian ini, menarik. Kenapa kok Abraham bisa tetap berharap dan percaya padahal tidak ada dasar untuk berharap? Nah, kalau kita masih ingat dikatakan yang tinggal tetap itu adalah iman, pengharapan, dan kasih. Bapak Ibu, kenapa orang itu bisa tetap punya iman? Karena dia masih punya pengharapan. Kenapa dia masih punya pengharapan? Karena dia pernah menerima dan mengalami terus kasih. Jadi orang yang mengalami kasih Kristus tidak akan kehilangan pengharapan. Orang yang tidak kehilangan pengharapan akan terus memelihara imannya. Nah, kenapa Abraham? Sekalipun tidak ada dasar untuk berharap. Arti dari kalimat ini adalah begini. Walaupun suara-suara dunia mengatakan bahwa tidak ada harapan lagi. Sudah tidak ada dasar untuk berharap. Tetapi namun Abraham tidak mendasarkan dirinya pada suara dunia. Makanya dia berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapak banyak bangsa menurut yang telah difirmankan oleh siapa? Tuhan tentunya. Yaitu apa firman-Nya? Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Lihat Bapak Ibu Saudara Abraham. Dia nggak mendasarkan imannya kepada suara-suara dunia. Dia mendasarkan imannya kepada apa? Suara Tuhan. Bukan cuma suara Tuhan, dia mendasarkan imannya kepada pribadi Tuhan. Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini ada banyak sekali orang Kristen. Dengerin khotbah, datang ikut ibadah,
Bahkan ibadah sudah boleh onsite, dia yang pertama kali datang. Tetapi pertanyaannya, dia masih percaya sungguh-sungguh dengan pribadi Tuhan nggak? Kalau dia percaya dengan pribadi Tuhan, maka dia akan percaya dengan perkataan Tuhan. Jika dia percaya dengan pribadi dan perkataan Tuhan, maka dia akan percaya juga dengan perbuatan Tuhan. Saya menjumpai banyak sekali orang Kristen yang berprasangka buruk sama Tuhan. Mereka mikir, Tuhan sanggup nggak sih? Tuhan ini bertindak nggak sih? Kok doaku nggak ada yang dijawab? Kok hidupku kayak begini? Tuhan itu sebenarnya ada nggak loh? Percaya nggak sih? Kalau nggak percaya dengan pribadinya, nanti perkataan-perkataan Tuhan yang kita baca di Alkitab, kita akan ragu-ragu. Pribadi Tuhan yang seperti apa yang Anda kenal, itu akan menentukan. Saudara, kalau kita percaya bahwa Tuhan itu adalah kasih, sepenuh-penuhnya kasih itu adalah Tuhan. Maka waktu kita membaca perjanjian lama tentang tindakan-tindakan Tuhan yang kelihatannya kok jahat banget, kita nggak akan curiga. Kenapa? Karena kita tahu dasar Tuhan bertindak selalu atas dasar kasih. Tidak ada perbuatan Tuhan yang tidak karena dia mengasihi. Karena 1 Yohanes 4 mengatakan Allah adalah kasih dan kasih bersumber dari Allah. Maka semua yang dilakukan Tuhan Allah adalah kasih. Dia itu kasih. Jadi kalau dia tidak mengasihi, dia berhenti jadi Tuhan. Tuhan adalah kasih. Jadi 1 detik saja dia tidak mengasihi, dia bukan Tuhan. Karena dia Tuhan, maka dia pasti mengasihi. Dan semua tindakannya itu dasarnya kasih. Loh, tapi kenapa di Alkitab kok dia begini, kok dia begitu? Kok dia kelihatannya jahat? Kenapa? Karena kita belum paham aja. Apa alasan Tuhan dibalik semua itu? Saya menulis buku judulnya God of Evil. Itu menjelaskan kenapa Tuhan mengirim air bah, kenapa kok bangsa Mesir dihukum tulah, kenapa kok dia perintahkan bangsa Israel itu memusnahkan etnis dan sebagainya. Kedengarannya kejam sekali, tapi waktu dibedah saudara kebenarannya, kita menemukan semua alasannya karena kasih. Saudara, karena kasih kita jadi punya pengharapan. Karena kita punya pengharapan, iman kita terus kita pelihara. Bagaimana kita bisa tahu bahwa Tuhan kasih? Karena kita mengenal pribadinya. Makanya Yohanes bilang ya, hidup kekal itu adalah mengenal Bapa. Ya, hidup kekal bukan cuma masuk surga. Buat apa masuk surga tapi kalau nggak kenal yang punya surga? Emang kalau nggak kenal boleh masuk gitu? Dikatakan di Yohanes, mengenal. Karena waktu kita mengenal kasih Tuhan, ngalamin kasih Tuhan. Makanya kekristenan itu bicara tentang hidup mengalami Tuhan. Bukan cuma sekedar ngafalin ayat. Banyak orang ngafalin ayat jago banget tapi dipakai untuk menghakimi orang lain. Kalau cuma soal belajar Alkitab saja, yang nggak Kristen juga banyak yang belajar Alkitab. Belajar Alkitab penting, hafal ayat sangat penting, tetapi lakukan semua itu karena engkau ingin mengenal. Makanya Paulus itu dia bilang begini, tujuan hidupku ini adalah mengenal kehendaknya. Aku melupakan apa yang ada di belakang, aku anggap itu seperti sampah. Dulu yang aku anggap keuntungan sekarang adalah kerugian. Karena pengenalanku akan Kristus. Jadi iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman, firman daripada Kristus, Kristus yang kita kenali, yang kita alami setiap hari. Kalau kita hidup jadi orang Kristen kayak gitu, iman kita ini gak gampang goyang. Kenapa? Karena yang kita lihat adalah pribadi Tuhannya. Kenapa banyak orang Kristen sering terombang-ambing dengan suara-suara dunia? Loh tapi katanya begini, loh tapi dunia bilang begini loh, katanya doa itu percuma, doa itu cuman untuk menghibur diri sendiri ya. Itu katanya ilmu psikologi bilang doa itu hanya cara manusia ya untuk menghibur diri sendiri supaya nggak stres. Sebenarnya Tuhan nggak ada ya. Kita ini hanya menghibur diri sendiri aja. Waktu kita dengar suara itu, iman kita menjadi salah. Makanya butuh pengenalan nama Tuhan. Saya mah sekarang nggak dengerin suara-suara kayak gitu. Kenapa saudara? Saya ngalamin sendiri Tuhan saya hidup. Dia menolong saya, di tengah-tengah saya sudah seperti Abraham. Tidak ada lagi dasar untuk berharap. Tapi Tuhan muncul menjadi pengharapan buat saya. Dahsyat saudara. Makanya ada suara-suara yang kayak tadi, saya nggak dengerin lagi. Karena saya tahu apa yang benar saudara. Iman saya nggak goyang. Kenapa? Karena saya memilih mendengar suara Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara, terakhir,
Bagaimana supaya iman kita itu terus bertumbuh dan menjadi semakin kuat, semakin naik level. Ya, iman itu harus dibikin hidup, saudara. Mari kita baca di dalam Yakobus 2 ayat 26. Yakobus 2 ayat 26 saya akan bacakan bagi Bapak Ibu Saudara. Di dalam Yakobus 2 ayat 26 dikatakan seperti ini. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikianlah juga iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Bapak Ibu Saudara, iman timbul dari pendengaran. Tapi iman hidup karena perbuatan. Saya ulang, iman timbul dari pendengaran. Tapi kalau kita nggak segera mewujudkan dalam bentuk tindakan, iman itu akan mati. Dia timbul lalu kemudian tenggelam lagi. Sering lihat orang Kristen imannya timbul tenggelam, kayak kapal selam gitu ya. Kenapa? Karena dia mungkin mendengar firman. Imannya timbul karena dia mendengar firman. Tapi karena dia nggak segera melakukan imannya, nggak segera mewujudkan dalam bentuk iman, tidak segera mewujudkan dalam bentuk tindakan, maka iman yang sudah timbul itu mati, dia tenggelam lagi. Makanya ketika kita mendengar firman, ya, kalau saya rangkum ya urut-urutannya ya Bapak Ibu dari apa yang saya bagikan pada sesi kali ini. Pertama Bapak Ibu Saudara, kekristenan adalah mengenal kasih Kristus. Supaya melewati pengalaman kasih bersama dengan Tuhan. Persekutuan kasih dengan Tuhan, ya, kita berdoa, kita ngobrol, kita ada di hadiratnya menyembah Tuhan. Lewat pengalaman kasih itu, nanti kita akan mendapatkan pengharapan. Karena kita punya pengharapan, kita akan pelihara iman itu. Nah, ini poin pertama yang penting. Kemudian poin kedua Bapak Ibu Saudara, suara yang kita dengar menentukan arah iman kita akan benar atau salah. Makanya pilihlah dengarkan suara-suara kebenaran. Dasarnya harus Alkitab, firman Tuhan, perkataan Tuhan. Sebagus apapun konten yang Anda baca, sebagus apapun seorang pembicara fasih bicaranya, sebagus apapun sebuah seminar dan sebuah opini, pendapat, kalau dia tidak sesuai dengan firman Tuhan, hati-hati. Karena suara yang benar akan menimbulkan iman yang benar. Tapi timbul iman saja tidak cukup. Iman timbul dari pendengaran akan firman. Tetapi supaya iman itu menjadi hidup, kita harus bertindak. Dikatakan di Yakobus 2 ayat 26, iman tanpa perbuatan adalah mati. Jadi apa yang harus kita lakukan Bapak Ibu? Bertindak. Bukti bahwa engkau memiliki iman adalah engkau melakukan sesuai dengan apa yang engkau imani. Bapak Ibu Saudara, saya sampai hari ini terus berdoa bersama dengan istri saya. Kami berdoa supaya kami bisa punya keturunan di tahun ke-14 dari pernikahan kami. Kenapa kami masih terus berdoa? Kenapa kami masih terus melakukan upaya-upaya? Karena kami masih percaya kepada pribadi Tuhan kami. Kami masih terus melakukannya. Itu sebabnya iman kami ditranslate dalam bentuk tindakan, Bapak Ibu Saudara. Banyak orang bilang begini, ngapain kamu berdoa? Ya, berdoa itu nggak ada gunanya. Loh, saya berdoa bukan masalah ada gunanya atau tidak. Saya berdoa karena saya percaya kepada siapa saya berdoa. Kalau saya nggak percaya bahwa Tuhan itu ada dan dia berdaulat, ngapain saya berdoa? Bapak Ibu, kalau Anda nggak percaya bahwa Tuhan itu berkuasa dan dia berdaulat untuk bisa melakukan sesuatu, memang kita jadinya nggak akan berdoa karena kita nggak punya iman, kita nggak percaya. Tapi kalau engkau percaya, engkau punya iman, pasti engkau akan berdoa. Jadi saya suka bingung kalau ada orang Kristen yang bilang gini, aku percaya, iya aku percaya. Kamu doa nggak? Enggak. Kamu percaya Tuhan ada? Iya aku percaya. Kamu baca Alkitab nggak? Enggak. Kamu percaya nggak bahwa Tuhan Yesus itu bisa menolong hidupmu? Dia itu Tuhan yang baik. Kamu akan berjalan bersama dengan dia dan tidak akan goyah. Percaya. Tapi kamu ibadah nggak? Enggak. Saya nggak doa, saya nggak baca Alkitab, saya nggak ibadah. Ya basically saya sama seperti orang lain yang nggak Kristen. Hanya bedanya saya Kristen. Saya percaya Tuhan. Enggak. Itu bohong. Engkau pura-pura percaya atau engkau berakting seolah engkau percaya, sebenarnya engkau tidak percaya. Loh, jangan menuduh saya Pak, sembarangan menghakimi ya Bapak ya. Loh, saya nggak menghakimi.
perbuatan kita menunjukkan apa yang kita percayai. Masih ingat nggak di depan tadi saya bilang, perbuatan-perbuatan kita itu didasarkan oleh apa yang kita percaya. Kecuali Anda terpaksa. Mungkin Anda terpaksa ikut ibadah karena diancam oleh suami atau istri Anda. Nah ya sudah, kalau kayak gitu, bagaimana Anda bisa mengalami kuasa kalau Anda terpaksa? Tetapi Bapak Ibu Saudara, kalau Anda mengaku tidak terpaksa, perbuatan Anda lah yang menunjukkan iman Anda. Makanya kalau Anda mau mengalami next level faith, simple. Mulai wujudkan apa yang Anda percayai dalam bentuk tindakan. Sudah percaya Tuhan bisa menyembuhkan, bertindak, doain. Jangan takut, doain. Doain diri sendiri, nggak apa-apa. Sudah percaya Tuhan bisa menyediakan pertolongan finansial buat kondisi keuanganmu saat ini. Nyatakan dalam bentuk tindakan. Gimana ceritanya? Ngutang? Bukan ya. Anda harus mulai bekerja. Anda harus mulai ngomong sama teman-teman saudara. Hey, aku lagi butuh pertolongan, ada nggak pekerjaan? Ada nggak sesuatu yang aku bisa lakukan supaya aku bisa pulih dari kondisi finansialku saat ini? Doa, minta Tuhan hikmat, itu adalah tanda saudara bertindak sesuai dengan iman. Tapi kalau saudara tidur-tidur, ya aku percaya kok Tuhan tolong. Tapi kok kamu nggak cari kerjaan? Ya karena saking percayanya lah, makanya aku tidur. Itu bukan percaya saudara, itu nyolot. Ya, kitanya nggak lakukan apa-apa, kita suruh Tuhan yang lakukan apa-apa. Loh saudara, Tuhanmu itu bukan kacung. Tuhanmu itu bukan jin lampu yang digosok-gosok lalu kita doa suruh-suruh dia wujudkan buat kita. Bukan. Tuhan kita bekerja bersama-sama dengan kita. Makanya kalau kita punya iman, Tuhan akan menolong kita. Lakukan tindakan-tindakan yang selaras sesuai dengan iman itu. Dengan cara seperti itu imanmu akan bertumbuh naik level. Lah kalau engkau cuman sekedar iya kata firman bener sih, bener ya percaya. Tapi tindakanmu nggak sesuai, bohong. Kalau engkau percaya pernikahanmu bisa dipulihkan, apa tindakan yang selaras dengan itu? Masih ngajak ngomong nggak sama pasangannya? Masih mau mengasihi nggak? Masih memberikan perhatian dan caring nggak? Kalau enggak, engkau nggak percaya itu namanya. Engkau cuma nyuruh-nyuruh Tuhan. Oke lah, daripada kepanjangannya Bapak Ibu ya, dari tadi udah panjang sekali, saya lihat wajah-wajahnya ya, udah ngerti semua. Udah dari tadi manggut-manggut, iya Pak, cukup Pak, udahan Pak gitu ya. Oke Bapak Ibu Saudara, mari kita semua mempraktekkan iman yang hidup. Ya, iman yang hidup adalah iman yang diwujudkan dalam bentuk tindakan. Mari kita berdoa. Tuhan kami bersyukur karena jemaat HCC Palu akan dibawa kepada level iman yang berikutnya. Saya percaya Tuhan Kau akan membawa tahun 2021 HCC Palu. Setiap jemaatnya akan mengalami pertumbuhan iman yang dahsyat. Mereka akan mewujudkan apa yang mereka percayai tentang Tuhan dan firman-Nya dalam bentuk tindakan-tindakan di dalam kehidupan mereka. Aku berdoa ada kasih karunia. Terlebih untuk pernikahan saya mendapatkan secara khusus. Untuk pernikahan, terutama untuk pernikahan 5 tahun ke bawah. Saya dapetin dalam hati saya. Pernikahan untuk usia 5 tahun ke bawah. Engkau harus mulai banyak menimbulkan iman dari firman. Mulai banyak baca kebenaran firman dan ajaran-ajaran pernikahan Kristen yang benar. Supaya engkau punya iman bahwa pernikahanmu masih bisa diselamatkan, pernikahanmu akan menjadi lebih kuat, bahwa pasanganmu akan bisa diubah oleh kuasa Roh Kudus. Miliki iman itu, bangkitkan dengan cara mendengar suara-suara dari Tuhan, dan melakukan apa yang benar menurut firman-Nya kepada pasanganmu, kepada hubungan pernikahanmu. Terima janji Tuhan ini, terima kuasa daripada Tuhan, kasih karunia memampukan engkau, untuk engkau sanggup untuk hidup di dalam iman, dan mentranslate-nya menjadi perbuatan. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus dan persekutuan dari Roh Kudus memampukan menyertai setiap jemaat HCC di Palu ini, mulai dari hari ini bahkan sampai selama-lamanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.